Selamat sore, Shalom. 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 Ada sukacita sore hari ini? Amin. Kalau ada sukacita, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Sore yang indah ini, kita ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Mari kita dudukkan kepala kita, mengucap syukur, siapkan hati kita, siapkan roh kita untuk kita datang pada Tuhan. Limpahan syukur kami Tuhan, kami ekspresikan dengan pujian kami saat sore hari ini. Kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan buat setiap kami. Sehingga sampai hari ini, sampai sore hari ini, kami ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa untuk setiap kami. Dan kami ada di sini, kami ada di tempat ini. Kami hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Kami hanya mau Tuhan tersenyum melihat apa yang kami lakukan. Karena itu Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, jamah setiap kami, hati kami, sehingga kami siap memuji, menyembah, menyanyi, bahkan menari buat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau, kami siap mengagungkan Engkau, bahkan kami siap menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memuji Tuhan, oleh kiri kanan saudara, barangkali lupa tersenyum, berikan senyum yang termanis. Karena Tuhan mau tersenyum, kita pun mau memberikan senyuman yang termanis. Haleluya. Siap menari buat Tuhan? Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Ya, kita akan memuji Tuhan. Oh, betapa indahnya. Asik. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman
lagunya oh betapa indahnya tapi kok kayaknya masih jaim gitu ya. Ayo bergerak ya, jangan malu-malu untuk Tuhan. Oh betapa indahnya. Ayo goyang. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Yes, baulah mandi kepala Harun yang kejam pun dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya baurapan di kepala Harun, baurapan di kepala Harun yang kejagung dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya baurapan di kepala Harun, baurapan di kepala Harun yang kejagung dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Katakan ke sini telah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan, berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya, haleluya. Yes. Saudara masih siap diberkati Tuhan? Amin. Siap menjadi berkat? Amin. Haleluya. Kita diberkati. Diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Haleluya. Woo. Diberkati untuk menjadi berkat.
kasih Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu Yesus. Ya Allah, Roh Kudus, datanglah penuhi kami di tempat ini Yesus. Terima kasih. Kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu lebih lagi Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Kita mau pujikan lagu ini dari awal. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu
percaya saat ini kau hadir di tengah-tengah kami. Kau melawat setiap hati kami, Kau yang menyentuh setiap hati kami, Tuhan. Sebab Kau yang terlalu sanggup mengubahkan setiap kami, Tuhan. Inilah setiap sembah kami, Yesus. Inilah setiap ucapan syukur kami, Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Pujikan lagi. Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari
hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi berkat. Air mengalir yang tiada pernah. Mari saudara dengan lembut katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa ajarku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak, hari ini kami mau merasakan, menikmati kasih-Mu seperti air mengalir yang tidak pernah berhenti. Ketika kami menerima firman Tuhan, kami diteguhkan, kami dikuatkan Tuhan. Kami dapat kekuatan baru lewat firman Tuhan. Karena kami percaya hanya kasih-Mu yang membuat kami kuat di balik semua masalah yang kami hadapi. Hari ini Kau memberikan pesan untuk setiap keluarga di tempat ini Tuhan. Pakai Marsha, karena aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Biar aku hanya menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Karena aku percaya Engkau sangat mengasihi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman Tuhan. Mari saudara kita yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Boleh tolong kasih salam kiri kanannya. Tuhan Yesus memberkati kamu luar biasa hari ini. God bless you. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Marsha Manopo. Saya datang ke sini sama istri saya. Menurut saya istri saya adalah orang yang paling cantik di dunia, Bapak Ibu Saudara ya. Namanya Sinta Rosari. Sayang boleh tolong berdiri sebentar, nanti dia akan nyanyi bersama dengan saya. Tepuk tangan buat istri saya. Cukup Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu lama biar dia gak sombong ya. Kami berdua melayani di GBI KIC di Jakarta Selatan. Kebanyakan semuanya anak-anak muda. Tapi saya gak punya pikiran untuk pada akhirnya saya jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Karena singkat cerita, tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu Saudara. Papa saya dulu seorang musisi, drummer Indonesia, namanya Jimmy Manopo. Dia bandnya The Rollies pada waktu itu. Lagunya, pasti Bapak Ibu semua tahu. Cinta yang tulus di dalam hatiku. Gitu Bapak Ibu Saudara. Telah bersemi karenamu. Kalau saya mah tunjuknya maunya sana aja ya Bapak Ibu Saudara ya. Hati yang suram kini tiada lagi. Telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu. Itunya dia saudara. Ohnya itu loh. Tapi saya melihat ketika saya nemenin papa saya main nyanyi gitu ya. Semua nostalgia dengan kehidupannya. Gak ada yang ajak berdiri, semuanya berdiri Bapak Ibu Saudara. Gak ada ajak tangan, angkat tangan mereka semua. Semua yang ada padamu. Karena mereka menikmati keindahan lagu, mungkin nostalgia itu ya. Tapi hari ini kita percaya bahwa waktu kita mengasihi Tuhan, justru ekspresi keluar dari dalam hati Bapak Ibu Saudara ya. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, apapun kita bisa lakukan, angkat tangan, berdiri, bahkan sebelum worship leader
meminta kita untuk berdiri. Oh, kita udah merasakan kasih Tuhan. Kita sudah mengangkat tangan. Karena itu adalah bentuk ekspresi. Dan saya melihat, oh kok bisa ya? Karena kasih itu. Karena kasih Tuhan. Dan kita meresponi kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya percaya malam hari ini biar kita terus menikmati kasih Tuhan. Dan mungkin saat-saat ini kita lagi ada struggles, tapi percaya Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Karena terkadang kita mulai salah sangka, dan ini yang saya akan mau share malam hari ini. Kebanyakan kita salah sangka sama Tuhan. Bahkan bukan sama Tuhan aja. Dan ketika kita salah sangka sama Tuhan itu langsung menderet kemana-mana tuh saudara. Ke orang lain lah, ke keluarga lah, mungkin ke gereja, mungkin ke orang terdekat, ke sahabat, ke gembala, wah semuanya, teman pelayanan dan lain sebagainya. Sama Tuhan aja bisa salah sangka, apalagi sama yang lain. Tapi hari ini kita belajar bagaimana betapa besar cintanya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan saya percaya saudara ada di tempat ini, itu juga semua karena kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan, amin. Oke, tadi sekilas tentang saya dan istri melayani ya. Dan puji Tuhan bisa ada di tempat ini. Terima kasih Pak Gembala, Bu Gembala, terima kasih juga untuk semua. Saya langsung mau membagikan sebuah kisah yang luar biasa tuh. Dari cintanya Tuhan kita. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Mari kita buka sama-sama Bapak Ibu Saudara. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Malam hari ini siapa yang mau dipenuhi oleh kasih Tuhan, kepenuhan Allah mengalir atas hidup kita? Kita semua mau. Kita melihat kasih adalah sebuah fondasi dasar dari kehidupan kekristenan Bapak Ibu Saudara. Setuju ya? Tapi terkadang kita menemukan sulit sekali untuk mengasihi loh. Apalagi kalau ada orang-orang yang menyakiti kita. Ada orang yang kita percaya terus tiba-tiba dia menyia-nyiakan kepercayaan kita. Mungkin dalam sebuah usaha kita dibohongin. Bahkan kita diutangi. Dan waktu kita tagih, galakan dia saudara. Pernah ngalamin itu ya saudara ya? Atau apapun juga orang yang bersalah, bahkan orang-orang terdekat justru membuat kita lebih sakit hati. Dan benar gak yang saya bilang kalau misalnya mengampuni orang-orang yang terdekat itu jauh lebih sulit daripada mengampuni orang yang kita gak kenal. Kok tega sih, dia kan kakak saya, dia kan orang tua saya. Loh kok tega, dia anak saya loh. Loh dia kan sahabat saya, dia kan partner saya. Kok tega ya dia lakuin itu sama saya. Setelah apa yang saya berikan, wah, setelah apa yang saya kasih kok tega ya. Nah terkadang kita menemukan mengasihi itu sulit. Itu sebabnya kita perlu belajar tentang mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Karena kasih manusia sangat amat terbatas Bapak Ibu Saudara. Terlalu terbatas dan terlalu transaksional. Karena terbatas, kita butuh kasih yang tidak terbatas. Kasih yang tidak terbatas itu hanya kita dapat dari Tuhan Yesus Kristus namanya. Karena dia tidak pernah transaksional. Dan terkadang manusia gagal mengasihi karena mereka seringkali membandingkan, bahkan menyamakan standar kasih Tuhan dan standar kasih manusia. Mereka sering menyamakan standar kebaikan manusia sama standar kebaikan Tuhan. Padahal ini sama sekali nggak sama Bapak Ibu Saudara. Jelas kasih manusia sangat amat terbatas. Sebab itu kita mau belajar dari sini. Bagaimana kita memiliki kasih yang seperti Kristus. Kasih yang betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Karena itu yang memampukan kita untuk kita bisa mengasihi. Dengan kasih Kristus. Yang mau mengasihi dengan kasih Kristus katakan amin. Dan kita bisa mengasihi karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Di situ dikatakan tadi Efesus 3 ayat 18, aku berdoa supaya kita bersama-sama nih dapat memahami
Dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Betapa lebarnya, katakan lebar. Lebar berbicara tentang luas. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Kaya, miskin, yang tua, yang muda, anak-anak. Ketika anak-anak mau datang, jangan halang-halangi. Biarkan mereka datang kepadaku. Bahkan sampai orang yang berdosa sekalipun seperti wanita Samaria. Yang sebetulnya kalau saya pikir kalau Tuhan Yesus gak datang ke tempat dia, dia tidak akan bertobat. Orang Samaria punya kepercayaan yang lain. Tapi di dalam pelayanannya Tuhan Yesus, 3,5 tahun dia melayani. Dia menyempatkan diri untuk ketemu sama wanita Samaria. Kalau Tuhan Yesus gak datang, saya gak tahu apakah orang Samaria itu akan bertobat atau enggak. Tapi waktu Tuhan Yesus menunjukkan dirinya, kamu mau enggak air hidup yang akan aku kasih? Dan pada akhirnya singkat cerita wanita Samaria itu bertobat, Bapak Ibu Saudara. Karena kasih Tuhan lebar banget. Masuk kepada orang yang sekalipun. Cintanya luas. Jewish, Gentiles, semuanya dia kasihi. Tanpa terkecuali, dia mati untuk semua. Semua suku, semua ras, semua usia, semua latar belakang, kasihnya sangat amat lebar. Nah, terkadang manusia terbatas. Kasihnya gak selebar itu manusia. Makanya terkadang kita suka salah sangka sama orang lain. Salah sangkanya tuh ngerasa, saya dulu banyak sekali waktu saya diiming-iming ya. Saya kan orang Manado, saudara. Tapi papa mama saya pernah bilang, kamu jangan sama orang Manado nanti. Loh, kenapa? Bandel-bandel. Gitu saudara. Sudah dicap bandel-bandel. Padahal kita orang Manado. Kamu jangan sama orang Sunda. Saya juga orang Sunda. Kenapa? Slow, males-males orangnya. Kita sudah mulai melabelkan sehingga kita sulit mengasihi. Shalom. Tapi di sini nggak ada. Semuanya cinta Tuhan di tempat ini. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu yang membuat kita bisa mengasihi semua, yang tua, yang muda. Dan terkadang salah sangka, papa gak mengerti kemauanku. Sedangkan dari orang tua, aduh maksud kami itu gak begitu. Ini cara kami memberikan kasih sayang kami buat kamu. Tapi mungkin terkadang caranya salah, mungkin terkadang kami, mungkin karena dididik oleh orang tua kami juga. Pada akhirnya kesannya, kita tidak mau yang terbaik buat anak kita. Mulai salah sangka lagi. Aduh, sebetulnya gereja ini pengen buat ini anak-anak youthnya, tapi terpentok sama orang-orang, sama atasan kita, gembala kita. Mulai lagi salah sangka. Aduh, ini anak-anak youth kok susah sekali ya untuk buat kegerakan apa gitu. Mulai salah sangka. Mulai ada gap antara orang tua dengan anak. Mulai ada gap antara bapak, ibu, anak, sahabat, tetangga, dan lain sebagainya. Kita mengasihi semua. Tapi terkadang kita terbatas. Melihat orang dengan statusnya, oh saya bos, kamu masih bukan bos, jadi saya gak bisa bergaul sama kamu, sorry. Tapi di sini nggak ada, di sini semuanya mengasihi Tuhan, haleluya. Lebar kasihnya, bilang kiri kanan, lebar kasih Tuhan Yesus. Haleluya, lebar, mengasihi semuanya, mengasihi semuanya. Panjang. Panjang artinya apa Bapak Ibu? Panjang artinya gak habis-habis panjang banget. Gak pernah berhenti, cuman kasih kita yang pernah habis ya. Setuju ya Bapak Ibu Saudara ya? Kasih kita yang terbatas sangat-sangat terbatas. Saudara pernah dengar ini? Sekali lagi kamu lakuin itu buat saya, kamu akan terima akibatnya. Wah, saudara pernah dengar ya? Bukan pakai ketawa kan, gitu ya saudara ya. Saya gak pernah dengar, 7.500 lagi kamu lakuin itu buat saya. Lihat kamu, gak pernah. Bahkan waktu saya kecil, kalau saya bandel, papa saya suka manggil, Marsya. Kalau saya gak datang, gak nurut juga, dia akan hitung Bapak Ibu Saudara. Sampai berapa hitungnya? Cuman 3. Membuktikan kasih manusia terbatas sekali. Shalom. Saudara kan gak pernah, papa hitung ya sampai 1 juta kamu ya. Kalau gak datang, tawas kamu ya. Udah tua duluan anak saudara. Bener. Tapi kan itu terbatas. Sangat amat terbatas Bapak Saudara.
Kasih Tuhan tuh panjang. Berapa kali kita bertobat, kumat lagi. Bertobat, kumat lagi. Marah-marah lagi sama Tuhan. Dapat berkat, bersyukur lagi sama Tuhan. Terlalu banyak berkat, lupa sama Tuhan. Dan lagi bertobat lagi. Dan jadi Kristen tomat, saudara. Tobat kumat. Tapi kasih Tuhan panjang sabar. Ada anak yang saya bina, anak muda bilang, Kak, aku tahu, aku ini dalam keterikatan. Aku tahu aku berdosa. Aku juga sedang berusaha, Kak. Tapi proses, Kak. Aku gak bisa dengan cepat untuk langsung bertobat. Proses, Kak. Tuhan kita aja panjang sabar. Lu dalam hati saya, ya memang Tuhan panjang sabar. Tapi kakak rohanimu gak panjang sabar. Saya gak panjang sabar. Terbatas. Kalau Tuhan panjang kasihnya. Berapa kali kita menyakiti hati Tuhan, tapi waktu kita kembali dia terus memeluk kita kembali. Berapa banyak ketika Tuhan memandang kita, kita memalingkan muka dari Tuhan, menomorduakan Tuhan. Dan pada akhirnya ketika kita kena ganjarannya, bukan ganjaran kena proses. Pada akhirnya kita datang lagi, Tuhan ampuni aku bertobat. Tobat kumat. Tapi kita belajar dari Tuhan, panjang sabar. Mungkin suamimu punya kelemahan. Mungkin istrimu punya kelemahan. Mungkin orang tuamu punya kelemahan. Mungkin anak-anakmu punya kelemahan. Tapi kasihi mereka dengan kasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua dengan panjang sabar. Yang tidak pernah berhenti, saudara. Aku sakit, Kak, sama orang tuaku. Aku sakit sama keluargaku. Aku sakit sama keadaan sakit hati aku, Kak. Hari ini waktu kita belajar tentang panjangnya kasih Tuhan, belajar untuk mengampuni. Yang mau katakan amin. Bilang kiri kanan, kasih Tuhan panjang sekali. Haleluya. Tinggi kasih Tuhan. Selalu dia mengangkat kita. Bahkan kita orang yang harusnya binasa. Dosa menghancurkan kita, Bapak Ibu Saudara. Memisahkan kita dari Tuhan. Harusnya kita binasa. Tisu ini, ada yang mau beli tisu ini? Saya baru pegang nih. Harganya ya 1 juta lah. Ada yang mau gak? Gak mau ya? Ya udah gak apa-apa juga sih. Mau beli berapa lah? Boleh lah. Lumayan untuk pulang ke rumah nih, ke Bogor, lumayan Bapak Ibu Saudara. Ada yang mau beli? Gak ada. Ya udah kalau gitu saya pakai buat lap keringet deh. Robek-robek nih, saya kuel-kuel nih. Ada yang mau beli? Gak ada juga, 10.000 lah. Gak ada yang mau juga, puji Tuhan. Gak ada yang mau, bro. Saya injak-injak deh. Ada yang masih mau, saudara, beli? Ini mah udah sampah ini, betul ya? Setuju ya, saudara ya? Ini udah sampah. Ini cocoknya diapain, saudara? Dibuang. Maaf Pak Gem, nanti saya ambil Pak Gem ya. Cocoknya dibuang. Kalau udah dibuang dibakar, saudara. Udah gak ada harganya. Udah tidak berharga, saudara. Tapi kasih Tuhan mengangkat kita tinggi. Dia angkat kita yang tidak berharga. Dan dia mencintai yang tidak berharga dan menjadikannya berharga. Aku mau beli dia, aku mau beli ini. Berapa harganya? Seharga darahku. Mati di kayu salib untuk seseorang yang tidak berharga seperti ini. Saudara berharga karena Tuhan memberikan harga diri itu buat saudara dan saya. Kita harusnya binasa, saudara. Ada satu anak bilang begini, aku sakit hati, Kak, sama dia. Kenapa? Perkataan dia, Kak. Perlakuan dia, Kak. Oh, kok gitu? Iya, aku gak terima. Di mana harga diriku, Kak? Oh, jadi harga diri kamu ditentukan sama perkataan sama perkataan dan perlakuan orang lain, bukan sama kasih Tuhan dalam hidupmu. Dia bilang, oh iya ya. Tapi kan, aduh, harga diriku diinjak-injak. Saudara, saya katakan, bukankah kita gak punya harga diri sebetulnya? Bukankah kita gak punya harga diri itu, tapi kita harusnya binasa, harusnya hancur. Tapi justru Tuhan yang mengangkat kita
Dan keberhargaan kita didapat dari kasih Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Kita berharga bukan karena perkataan dan perlakuan orang lain. Meskipun terkadang orang lain itu mungkin menganggap kita remeh, membicarakan kita, ngomongin kita yang menyakiti kita. Tapi rasa berharga kita tidak ditentukan sama perlakuan dan perkataan mereka. Harga diri kita ditentukan oleh darah anak domba yang turun ke dunia, mati buat saudara dan saya. So, engkau berharga karena Tuhan menjadikan kita semua berharga di hadapannya. Yang mau dikatakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Boleh begini tangannya saudara? Ya. Jangan digeser ya. Beda cerita kalau begini Pagem. Tangannya begini saudara. Kasih ke atas. Bilang Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk kebaikan Tuhan dalam hidupku. Sarangi. Haleluya. Kasih Tuhan yang meninggikan akan membuat kita terus ingin membuat orang lain lebih baik, lebih tinggi. Jadi kita bukan tipe-tipe orang yang senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Waktu dia dipromosikan kita, harusnya saya itu. Bagaimana mulai protes. Tapi kita semua punya kasih yang terus meninggikan orang lain. Makanya Tuhan bilang kalau kamu mau jadi orang yang paling, waktu itu kan murid-muridnya berantem, siapa yang lebih besar, ya kan? Kalau kamu mau jadi yang lebih besar, kamu harus melayani. Aduh, karena mengangkat saudara. Saudara juga buat anak-anak saudara pasti akan terus mengangkat mereka. Gak ada di sini yang, kamu ranking berapa nak? Ranking 1, sekali-sekali ranking 30, kenapa sih? Ranking 1 terus, gak ada. Lulus kamu, lulus Pak, puji Tuhan. Aduh sekali-sekali gak lulus dong kayak Papa. Gak ada saudara. Kalau bisa turun kelas kamu lah DO. Gak ada saudara. Semuanya pengen mengangkat. Setuju ya saudara ya? Oke, wow. Yang terakhir dalamnya kasih Kristus. Wow. Dalam kasih Kristus membuktikan bahwa kayu salib, pengorbanannya dia, itu udah lebih dari cukup saudara. Lebih dari cukup. Cuman kadang banyak hal yang membuat kita jadi salah sangka. Kita berdoa untuk yang lain, berdoa untuk kesembuhan tidak terjadi. Lalu kita mulai transaksional sama Tuhan. Katanya udah ikut Tuhan, semuanya bakal dijawab. Katanya kesembuhan milik kita. Kita mulai marah ketika tidak mendapatkan kesembuhan itu. Mulai kecewa sama Tuhan, mundur dari pelayanan. Saudara berdoa untuk sebuah pekerjaan dan tidak dapat, marah lagi sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku kan sudah melayani, lihat itu. Transaksional saudara. Aku nih udah ini loh. Aku bahkan udah melayani lama banget loh. Gereja ini 40 tahun lebih, betul ya Pak Gembala ya? Iya 40 tahun, aku udah 50. Udah berdoa di depan, sebelum ada gereja saya berdoa. Wah sedap. Bahkan mau kesini Pak Pendeta, dari Purwokerto saya udah angkat tangan loh. Untuk KKR ini. Tapi kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi? Marah sama Tuhan. Kenapa kesembuhan tidak datang juga? Gak. Marah sama Tuhan. Tapi kasih Tuhan yang sangat dalam itu sebetulnya tidak sebanding dengan ketika mungkin Tuhan tidak jawab doa saudara tentang kesembuhan. Shalom. Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan yang mengasihi saudara. Dia Tuhan yang kasihnya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, ada satu kisah, satu cerita yang luar biasa. Ini tentang orang bangsa Israel yang mereka salah sangka sama Tuhan. Salah sangka. Saudara ingat waktu bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari perbudakan? Perbudakannya lama saudara, 400 tahun lamanya. Sadis loh. Tapi ketika mereka teriak Tuhan, tolong. Mereka, Alkitab katakan mereka mengerang.
Dan pada akhirnya Tuhan menjawab doa mereka, tapi tidak langsung sama bangsa Israel. Tapi Tuhan jawab kepada hambanya Musa. Moses. Orang Israel berdoa lagi, oh Tuhan tolong. Tuhan gak jawab langsung, Tuhan jawabnya ke Musa. Waduh, terkadang tuh kalau kita pengen doa, pengen langsung dijawab sama Tuhan. Betul gak sih saudara? Tapi kalau kita lihat dari sini, kadang Tuhan gak jawab langsung kepada saudara. Tapi saudara, saya mau katakan, walaupun Tuhan tidak menjawab langsung ke saudara, walaupun Tuhan tidak menjawab saudara, bukan berarti dia tidak sedang mengerjakan jawaban untuk saudara dan saya. Dia pasti sedang mengerjakan sesuatu buat kita semua. Dan pada saat itu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan. Saya percaya mereka sukacita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Avenu shalom alaihim. Itu saudara, senang, langsung sukacita, haleluya. Tapi Keluaran 14 ayat 10 sampai 11. Lihat di saudara, Keluaran 14 ayat 10 sampai 11. Keluaran 14 ayat 10 sampai 11. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel itu dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mereka marah-marah, komplain sama Musa, berseru sama Tuhan. Mulai ragu saudara, ketika ketemu laut Teberau atau Laut Merah. Padahal baru saja mereka dibebaskan dari perbudakan 400 tahun. Tapi mereka lupa akan kebaikan Tuhan itu dan mereka mulai komplain sama Laut Teberau. Dan kata-katanya menyakitkan saudara. Lebih pedas dari kata-kata netizen zaman sekarang. Depan muka dibilang, emang gak ada kuburan Musa. Belum lagi tim kompor, saudara tahu tim kompor? Tim ibu-ibu arisan mungkin ya. Yang udah, wah deket banget. Pas, emang gak ada kuburan. Ibu-ibunya, tahu parah banget nih orang nih, parah banget nih. Dia, rumpi deh. Marah-marah. Sehingga kami harus mati di sini. Mereka mulai komplain. Tapi pertanyaannya, mereka kan ikut tuntunan Tuhan ya saudara. Dan dipertemukan sama Laut Teberau. Pertanyaannya, apakah itu berarti Tuhan jahat sama mereka? Apakah itu berarti Tuhan ngeprank mereka kalau bahasa anak muda sekarang? Kena prank. Ketemu Laut Teberau, aduh mati kita. Mereka udah gak ada harapan di situ. Tapi ternyata tuntunan Tuhan kalau kita baca. Saya baca terus ayat sebelumnya. Pasal 13, coba kita baca ya. Pasal 13 ayat 17 sampai 18. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18 berkata seperti ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Lanjut. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ternyata justru Tuhan yang menuntun mereka berputar saudara. Ada sih jalan yang lebih dekat, tapi harus lewat orang Filistin. Dan Tuhan tahu kekuatan mereka. Makanya kalau ketemu orang Filistin pasti mereka akan kalah. Mungkin mereka akan kecewa. Mereka pengen balik lagi ke Mesir. Makanya Tuhan tahu kapasitas bangsa Israel. Sebabnya Tuhan menuntun mereka berputar lebih jauh sih. Dan ketemu Laut Teberau. Harusnya mereka bersyukur karena ketemu Laut Teberau. Kenapa? Karena Tuhan sudah meluputkan mereka dari perkara yang tidak bisa mereka hadapi, saudara. Terkadang waktu kita dapat masalah ya, kita udah keburu komplain sama Tuhan. Kita keburu marah-marah sama Tuhan. Keburu salah sangka bilang Tuhan jahat. Padahal Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Bahkan ketika kita harus melewati Laut Teberau, saudara. Harus lewat masalah. Kita gak akan pernah tahu berapa banyak jalan yang Tuhan atur kita, tuntun kita supaya kita gak kena musibah. Setan iblis nirojim itu ya saudara ya. Itu tuh aduh ampun deh.
Dia tuh pengen banget menghancurkan kita, pengen banget. Tapi saudara gak akan pernah menyadari berapa banyak serangan dari iblis yang berusaha untuk menghancurkan saudara. Tapi Tuhan halaukan itu. Dan itu tidak terjadi dalam hidup saudara dan saya sampai detik ini. Kita gak pernah tahu, mungkin jutaan. Ya kalau satu hari, satu kali iblis berusaha menyerang, Alkitab berkata bahwa iblis berusaha menyerang kita terus. Kalau satu kali iblis berusaha menyerang satu kali, dalam seminggu udah 7 kali dia menyerang, dalam sebulan 30 kali dia menyerang, dalam satu tahun 365 kali dia menyerang. Kalikan aja sama umur saudara. Segitunya dia persisten untuk menyerang saudara. Tapi kalau Tuhan bilang nehi, kalau Tuhan bilang tidak, maka dia akan meluputkan kita dari semua itu. Tapi ketika Tuhan izinkan ada laut terberau, saudara, Tuhan jahat. Tuhan tahu terbaik dalam hidup saudara dan saya. Dan setelah saya renungkan, waduh ini keren banget saudara. Keren banget. Kita udah dengar cerita ini. Tapi waktu itu saya mulai merenungkan lagi tentang kisah ini. Setelah mereka komplain marah-marah, Musa bilang, janganlah takut. Wah, mereka komplainkan diulti langsung sama Musa. Janganlah takut. Itu nanti kalau saudara mau baca, Keluaran 14. Itu ayat selanjutnya, 13-14. Tapi saudara gak usah baca, saya bacain. Janganlah takut, berdirilah tetap. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang bagi kamu, dan kamu akan diam saja. Keren saudara. Langsung, iya ya. Dengan wibawa Musa berkata seperti itu. Saya percaya Musa wibawa kan. Jangan takut. Saya gak percaya kalau Musa, jangan takut. Agak sempreng gitu saudara ya. Kayak wah gagas. Jangan takut. Lalu apa yang terjadi? Lalu Musa setelah suruh diam, dia balik badan, sat. Dia ke arah laut terberau. Wah, dia hadapin laut terberau. Kita mencatat dia mengangkat tongkat dan menjulurkan, bukan lidah saudara, tangan. Bukan lelelelel, enggak gitu saudara. Ini tangan saudara, mengangkat tongkat, menjulurkan tangan. Waktu sekolah minggu dulu saya sering dengar guru sekolah minggu bilang, waktu Musa mengangkat tongkat adik-adik, menjulurkan tangan, laut langsung terbelah. Wah, kita sukacita. Tapi waktu saya baca kembali, kayaknya guru sekolah minggu saya harus bertobat, saudara. Karena ternyata tidak demikian. Kita mencatat waktu Musa mengangkat tongkat, menjulurkan tangan, sat. Tidak terjadi apa-apa, saudara. Semalam-malaman Musa mengangkat tongkat, coba bayangin saudara. Itu kan, apa ya, bisa dibilang garing momen dipersembahkan gitu. Awkward momen dipersembahkan. Saudara bisa bayangin, ketika udah ngomong keren-keren, jangan takut. Kamu akan lihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, keselamatan Tuhan. Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Wah keren kan saudara ya? Dia balik, sah. Preskantos pas, haraskan sekarang. Dan itu diam hening. Oh diam, sat. Musa nunggu-nunggu, mana ya? Mungkin bangsa Israel, lu ngapain sih Musa? Wah udah gila nih orang nih, udah gila. Dan mungkin ibu-ibu arisan tadi bener udah gila, rumpi deh. Kesel saya kalau jadi Musa. Tuhan tolonglah, ayolah, please lah. Untuk yang dijulurkan memang tangan beneran ya, apalagi kalau beneran lidah, saudara. Apa ya saudara? Mungkin saya akan buang tongkat saya, apa-apaan nih Tuhan marah. Ya, tapi Musa percaya sama Tuhannya. Dia tetap mengangkat tongkat dan menjulurkan tangan. Dan ada angin bertiup. Semalam-malaman dia lakukan itu. Dan akhirnya laut terbelah. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel lewat. Widih. Coba kita bayangin ya, saudara ya. Kita akan coba kepada momen itu. Bro, Erdi boleh bantu? Bantu sini bro. Ya. Diva boleh? Biarin, biar dia gak duduk diem aja di situ saudara. Kasihan loh, era sudah main mereka. Bener-bener deh. Sini. Di depan aja yuk, sini yuk.
Saudara, saya pengen tepuk tangannya saudara, nanti sabar, tahan. Siapakah yang cocok jadi orang Mesir atau jadi orang Israel? Tapi kita pilih yang Mesir dulu ya saudara ya. Tepuk tangan yang keras, berarti dialah orang Mesir itu. Langsung tepuk tangan bro, padahal gue belum sebut nama lu. Oke, siapa yang setuju kalau Ardi jadi orang Israel, orang Mesir? Oke lah, ya. Siapa yang setuju kalau Diva jadi orang Mesir? Wah nggak ada, maaf Anda tertolak. Jadi kamu jadi orang Mesir orang Mesir harus agak jauh-jauh sedikit tuh di pohon tuh. Nah, berarti Diva jadi orang Israel. Saudara setuju saya jadi Musa ya? Terima kasih. Ketemu laut terbelah, waduh. Orang Israel marah-marah. Ini gimana sih ini? Gimana sih, masih senyum ya? Gimana sih? Marah gitu orang Israel, aduh mati gitu. Waduh, mati kita ini. Waduh. Emang gak ada kuburan di Mesir? Ya, saya baru tahu kalau suara Diva itu serak-serak banjir gitu ya. Emang gak ada kuburan. Maaf ya, jangan takut. Kamu akan melihat, Tuhan akan berperang buat kamu. Tiba-tiba laut terbelah, lihat. Mari kita jalan, sukacita. Kita lewat, weh. Oh betapa itu tadi gimana? Oh betapa indahnya, wah lewat saudara, dan betapa eloknya, sini dulu, bila saudara seiman, let's go, hidup dalam persatuan, tuh lihat, happy mereka, akhirnya jangan masuk ke laut lagi, kan udah kesini ini, akhirnya Tuhan luputkan dari laut Teberau itu, dan ada jiwa kompetitif, lihat tuh, orang Mesir ya. Aduh, sampai keselak saya saudara. Mereka berusaha untuk mengejar bangsa Israel dengan apa? Kereta kuda. Dan yang membuat mereka terhenti, ini Tuhan kita keren banget. Ketika Tuhan menuntun bangsa Israel, malaikat Tuhan berjalan di depan. Tapi ketika ada laut Teberau, malaikat Tuhan pindah ke belakang. Jagain mereka. Dan Alkitab katakan yang terjadi adalah, ini saya baru menyadari ini keren banget. Yang terjadi adalah di sana di tempat Mesir jadi gelap. Di sebelah sini jadi terang. Waduh, keren banget Tuhan kita ya. Makanya mereka tidak maju-maju. Dan pada akhirnya ketika laut terbelah, mereka dengan kereta kuda ingin menyusul. Kereta kuda. Itu di kudanya. Kalau di kuda kan gini. Kan kalau Firaun kan ini, dia kan raja, kereta kuda. Ulang ya. Ulang. Ya. Siap. Yuk kereta kuda. Wah. Iya, saudara. Tarzan. Iya, jadi Tarzan. Oh, pakai lasso saudara. Wah, mau menangkap. Iya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya di tengah-tengah laut tertutup. Dan mereka binasa di situ, saudara. Ya, tenggelam mereka di situ, saudara. Selesai mereka di situ. Nah, saudara lihat ini, sini. Yang saya dapatkan, laut Teberau, itu justru menunjukkan kebaikan Tuhan buat bangsa Israel. Mereka pikir laut Teberau akan menghancurkan mereka, membunuh mereka, membuat mereka mati, nggak ada harapan lagi. Tapi ternyata Tuhan sengaja tuntun orang Mesir ke laut Teberau. Bukan untuk menghancurkan mereka, tapi untuk menghancurkan apa yang selama ini membunuh mereka. Yang selama ini menghancurkan mereka, menghancurkan hidup orang-orang Mesir. Tuhan binasakan. Waduh, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Dan juga buat mereka ya, tepuk tangan buat mereka, silakan kembali. Cukup. Kalau buat mereka jangan panjang-panjang, saudara. Biar gak sombong. Saudara, kadang laut Teberau itu justru mengekspos berhala kita loh. Ada apa di hatimu? Penerimaan kah? Gak cukupkah penerimaan dari Tuhan?
kepahitan kah sama orang lain? Sakit hati kah? Dan kadang itu terekspos ketika kamu mengalami sesuatu, saudara. Masalah, struggles, dan itu yang Tuhan sebetulnya ingin hancurkan dalam hidup kita. Kenapa? Karena mungkin selama ini itu yang menghancurkan hidup saudara. Sakit hati, trauma, kepahitan, dan lain sebagainya. Ego, pride. Tuhan sengaja bawa ke laut Teberau supaya itu terekspos dan Tuhan akan hancurkan itu. Supaya saudara mengalami kebebasan yang sejati bersama dengan Tuhan. So bilang kiri kanan, jangan salah sangka sama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Waktu saya sebentar lagi, saudara, saya mau tutup dengan ini. Dulu saya pikir saya pengen jadi Musa. Siapa yang gak mau jadi Musa? Keren banget. Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Percaya sama Tuhan di saat semua keadaan tidak menopang dia. Tidak ada di pihak dia, tapi dia tetap percaya. Tapi setelah saya pelajari, saya renungkan kembali. Dalam kisah ini, dalam cerita yang tadi saya bagikan saudara. Ternyata kita ini, saudara dan saya, kita tuh bukan Musanya di sini. Tapi kita adalah bangsa Israelnya. Yang sering terikat sama dosa. Kita tidak berdaya. Tidak bisa apa-apa. Hidup dalam perbudakan dosa. Tapi ketika kita berseru, Tuhan tolong saya. Tuhan bantu saya, kuatkan saya. Tuhan selamatkan saya. Tuhan kirim anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Namanya Yesus. Supaya kita dari perbudakan dosa diangkat. Lihat deh kasihnya Tuhan. Panjang, lebar. Siapapun saudara, dia merangkul saudara. Dari manapun asal kita. Orang berdosa, dia tinggikan kita, dia angkat kita. Bahkan dia mati buat kita semua saudara. Supaya saudara mendapatkan keselamatan itu. Itu kasih yang sangat besar dalam hidup kita. Haleluya. Kasih itulah ketika dia mati di kayu salib menggantikan dosa dan pelanggaran kita. Itu justru lebih dari cukup saudara. Jangan bilang sama saya kalau Tuhan jahat, Tuhan gak baik. Cuman karena doa saudara tidak dijawab sama Tuhan. Cuman karena kesembuhan tidak terjadi dalam hidup saudara. Cuman karena promosi belum datang juga. Cuman karena pekerjaan belum gol-gol juga. Cuman karena ekspektasi saudara tidak terjadi. Dan kita bilang, Tuhan kau jahat. Tuhan di mana kasih-Mu? Tidak cukupkah paku yang tertancap di tangannya untuk menebus dosa kita semua? Tidak cukupkah mahkota duri yang ditancapkan di kepalanya membuktikan cintanya Tuhan dalam hidup kita? Saya tutup dengan ini saudara. Saya baru akhir-akhir ini bertobat. Desember 2022. Saya mengalami kasih Tuhan yang lebih dari apapun juga. Karena sebelumnya, karena struggle, karena masalah, saya hampir mundur dari pelayanan. Sudah jadi pendeta, sudah jadi gembala. Saya bahkan mau jadi ateis, saudara. Saya cerita, saya salah sangka sama Tuhan. Sehingga menjalar ke semuanya. Covid 2021, keluarga kami cukup berat. Papa saya harus diamputasi kakinya karena gula. Bulan Januari 2021, papa saya seorang drummer. Jadi dia gak bisa main drum lagi, kami sedih banget. Saya berdoa, oleh bilur-bilur Kristus, papa saya sembuh. Tapi kesembuhan tidak terjadi saudara. Saya mulai, kok gak sembuh ya? Belum selesai sedihnya dari situ. Maret 2021, mama saya dipanggil Tuhan karena kanker paru-paru. Apakah saya gak berdoa untuk itu? Untuk kesembuhan? Saya berdoa saudara untuk kesembuhan. Tapi kesembuhan tidak datang juga. Saya mulai, Tuhan, lihat, saya udah melayani. Saya tinggalkan pekerjaan saya untuk melayani Tuhan, merintis gereja, bangun komunitas untuk anak-anak muda. Tapi kok kalau saya berdoa kok kayaknya gak sembuh ya. Tapi di balik itu, banyak orang yang bilang, kamu tahu gak papanya dia? Kata dokter dia tuh udah harusnya meninggal loh. Tapi sampai sekarang dia masih hidup. Aduh Tuhan kuasanya besar banget ya.
Tuhan terus ingatkan, tapi dalam hati saya kok enggak ya. Tapi pada akhirnya saya tahu bahwa semua yang kita punya, semua yang saya miliki adalah punya Tuhan. Dan akhirnya, oh ya mama saya udah jadi rumahnya, dia udah sembuh, jadi dia udah pulang ke rumah Bapa di surga. Puji Tuhan. Tapi ini yang membuat saya goyah, saudara. 2022, adik saya, umur 25 tahun, divonis dokter kanker serviks. Di situ saya mulai, why God? Gak cukup apa yang kemarin ke papa diamputasi, mama diambil. Kenapa sekarang adik saya umur 25 tahun? Kenapa Tuhan? Aku berdoa untuk kesembuhan buat adikku Tuhan. Tapi dokter bilang, ini pengobatannya bukan untuk kesembuhan ya Pak. Cuma untuk memperpanjang hidup. Aduh. Saya rasa, kok lagi sih Tuhan? Gak cukup apa Tuhan? Kenapa terjadi terus, kok gak habis-habis, istirahat sebentar kek. Kenapa Tuhan kayak begini? Saya mulai kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Tapi dia yang saya belajar dari adik saya. Karena saya trauma tahun lalu adik mama saya meninggal, saya jagain adik saya habis-habisan. Saya tanya, Dek gimana kamu kabarnya? Gak apa-apa Kak, it's okay. Tapi dia bilang, perut aku kayak bega aja sih. Tapi Tuhan Yesus baik ya Kak. Saya bukannya bertobat malah tambah marah saudara. Lihat Tuhan. Dia ada kanker menggerogoti tubuhnya tapi dia tetap bilang engkau baik. Dia tetap bersyukur meskipun ada sakit di situ. Sembuhin dong. Kalau dia sembuhkan khotbah saya juga beda. Mama memang dipanggil Tuhan tapi adik saya. Dia harusnya meninggal tapi dia disembuhkan oleh Tuhan. Kuasa darah Yesus berkuasa. Dan dia mulai melayani Tuhan habis-habisan. Selagi dia muda kan keren. Tapi Tuhan gak jawab. Makin besar perutnya saudara. Makin kesakitan. Di rumah sakit dia nangis. Saya temenin dia, saya gak tidur. Saya temenin dia, saya tanya, kamu kenapa? Saya panggilin dokter ya. Ada saya bilang, gak apa-apa Kak. It's okay. Terus dia bilang begini, Tuhan Yesus baik ya Kak. Dia bilang Tuhan Yesus baik. Saya bilang Tuhan, saya ini pendeta loh. Tapi kok kenapa saya gak bisa seperti dia ya? Dia yang bukan pendeta dia bersyukur, tapi saya kok enggak ya? Di situ iman saya mulai tumbuh. Singkat cerita, sudah mulai mau di kemo, harus diperiksa karena efek samping kemo pertama tuh saya nggak tahu apa, jadi dokter harus periksa dia. Kamu siap di kemo Dek? Siap Kak, cuma 6 kali. Yang lain ada yang 20 kali, ada yang 30 kali. Aku cuma 6 kali, aku juga masih muda, aku siap. Semangat ya, yuk kita periksa yuk. Supaya di kemo ya. Ya. Pas di kemo, belum di kemo, pas diperiksa, dokternya keluar lagi. Pak maaf, adiknya gak bisa di kemo. Loh kenapa? Karena dia kena COVID. Saya langsung, itu kayak benteng pertahanan saya runtuh saudara. Das. Saya tes, saya negatif saudara. Padahal dia seharian sama saya. Di situ saya marah-marah sama Tuhan. Rumah sakit gak terima karena COVID. Saya bawa ke rumah sakit COVID, rumah sakit gak terima karena kanker. Jadi dia harus pulang ke rumah, saudara. Saya tanya dia, kamu kecewa Kak? Tapi sekali lagi dia bilang, enggak Kak. Tuhan Yesus baik. Di situ saya berserahlah. Saya keluar, dijagain sama kakak ya. Saya ada pelayanan 2 kali waktu itu. Saya bilang istri saya, yang tolong khotbahin saya bahwa Tuhan itu ada. Khotbahin saya bahwa Tuhan itu baik. Khotbahin saya bahwa Yesus itu baik, karena saya udah gak bisa, saya udah kacau pikiran saya nih. Dan dia doain saya, dia bilang saya, ya, Tuhan ada, Tuhan baik. Setelah itu saudara, saya pelayanan, tapi itu pelayanan terberat dalam hidup saya. Saya bilang percaya sama Tuhan, saya lagi gak percaya. Tuhan pasti kasih kemenangan, saya lagi merasa kalah di situ. Singkat cerita, dua kali ibadah pulang, saya teriak-teriak marah sama Tuhan. Marah. Tuhan, maunya apa sih? Bahkan saya sampai maki-maki Tuhan. Kalau Tuhan gak bisa jadi Tuhan, jangan jadi Tuhan. Kalau untuk perkara ini Tuhan gak bisa sembuhin, saya marah sama Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Saya terus nangis, karena saya gak terima saudara. Ketika saya udah capek nangis, sudah capek teriak-teriak, Roh Kudus bekerja dengan lembut. Dan dia berkata, it's okay Marcia, I'm in control.
Gak apa-apa Marsha, aku tetap pegang kendali. Tapi Tuhan, aku gak mau kehilangan adikku. Aku gak mau dia meninggal Tuhan. Roh Kudus bilang dengan lembut, saya percaya Tuhan kasih pesan yang cukup membuat renyuh hati saya. Dia bilang, bukankah anakku Yesus harus mati buat kamu? Bukankah aku harus melihat Yesus disiksa, Yesus dipukuli, Yesus diludahi. Dan aku harus mendiamkan itu semua terjadi, supaya engkau dan adikmu mendapatkan keselamatan itu. Saya nangis saudara. Saya nangis waktu Tuhan Yesus, Elohi, Elohi lama sabachthani. Bapak memalingkan muka dari dia. Karena dosa seluruh dunia ditaruh kepada Tuhan Yesus. Terakhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan saya ngeliat, justru inilah kebaikan Tuhan yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Akhirnya saya bilang, Tuhan, adik saya Kesia punya Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhin. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Tuhan lebih sayang dia dari saya. Dia cuma dititipkan buat saya. Tapi saya bersyukur. Tuhan, Engkau memberikan adik selama 25 tahun ini. Thank you. Kudus kembali. Your sister safe with me. Besok pagi jam 5 subuh, tepat pagi. Dia video call saya. Kak, panggilin ambulans. Oke, aku cari ya. Pas saya cari ambulans, kakak saya telepon lagi. Harus ya? Kesia sudah meninggal. Saya bilang, puji Tuhan. Gimana ceritanya kak? Pas saya mau panggil ambulan katanya, adik saya bilang ke kakak saya, kak, aku nyerah ya, aku capek, aku nyerah ya. Kakak saya langsung angkat dia, yuk kita berdoa yuk. Mereka nyanyi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Mereka terus nyanyi saudara. Kakak saya ajak nyanyi. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Setelah itu adik saya meninggal. Kakak saya tetap nyanyi bersamamu Bapa. Langsung deh, it's okay. Ku lewati. Adik saya udah gak bernapas di situ. Berkenanmu ya. Kakak saya sambil panik, sambil nangis. Dia panggil papa saya. Dan akhirnya ya, saya bersyukur. Tindak memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Saya bersyukur sama Tuhan, saudara, karena anugerahnya berlimpah. Justru dia mati supaya adik saya, mama saya, mungkin saudara sempat kehilangan, bisa mendapatkan kekekalan bersama dengan dia. Itu adalah kebaikan yang sejati saudara. Kasih yang besar, yang tidak sebanding cuman sekedar saudara gak dijawab doanya. Itulah kebaikan Tuhan yang sejati. Apapun yang malam hari ini saudara alami, jangan salah sangka sama Tuhan. Dia tuh sangat sayang sama saudara. Justru itu membuat saya, Tuhan, selagi saya dipercayakan hidup di dunia ini, saya akan do my best untuk melayani Tuhan. Karena Engkau terlalu mengasihi kami Tuhan. Engkau terlalu mengasihi keluargaku. Keluargaku milik Tuhan. Dan aku dipercayakan keluarga seperti ini Tuhan. Bantu aku, kuatkan aku untuk mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi mereka Tuhan. Tuhan baik saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengajak kalau saudara ada keluarga, suami istri, anak, atau
keluarga, saudara bisa saling bergandengan tangan. Saudara bisa berdoa, mendoakan suamimu, istrimu, bersyukur untuk suamimu, bersyukur untuk suamimu yang selama ini menemani. Kasihi mereka. Mungkin saudara ada sesuatu yang harus diselesaikan. Mungkin saudara peluk istrimu, peluk suamimu, doakan anakmu, peluk anakmu. Aku mengundang semua yang berkeluarga boleh jadi satu yuk. Sama-sama yuk. Untuk saling mendoakan. Yuk. Bersamamu Bapa. Mulai doakan saudara, mulai doakan suamimu. Mulai doakan istrimu. Mulai doakan anak-anakmu. Mulai doakan mereka saat ini. Perkenananmu ya, teguhkan hatimu. Haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya. Mulai doakan keluargamu saudara. Mulai saling doakan. Berterima kasih, bersyukur buat keluarga yang diberikan. Buat omamu, buat siapapun itu. Berdoa, berdoa, berdoa. Syana dada bakaya nama syana. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Saudara yang kepahitan mungkin sama keluargamu, ampuni mereka malam hari ini. Kasihi mereka malam hari ini. Syandana bakaya nama. Beri pertolongan. Amin. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Syandana bakaya. Haleluya. Ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Yang kedua, saya mau berdoa buat saudara yang mungkin keluarganya nggak ada di sini dan saudara perlu kekuatan itu. Kalau saudara butuh kekuatan untuk berjalan dalam masalah yang saudara hadapi, jangan sungkan, jangan malu, ini saudara dan Tuhan. Nanti kita akan dengan cepat mendoakan saudara. Saudara yang butuh didoakan, cepat-cepat datang ke depan. Maju ke depan saat ini. Saudara yang butuh kekuatan dari Tuhan, jangan pandang kiri kanan. Langsung datang kepada Tuhan, aku butuh kekuatan-Mu untuk apapun itu juga. Saudara, saya akan mendoakan, kita semua akan mendoakan saudara saat ini. Haleluya, 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 haleluya. Bersama. Mari saudara, mari saudara. Yesus ada di sini, kasihnya ada di tempat ini. Membuka tangannya buat saudara. Come home my son. It's okay my son. Haleluya. Perkenanan. Saya undang Pak Gembala, Ibu Gembala untuk mendoakan, bantu doa. Teguhkan hasyanda dada bakaya nama syanda dada. Haleluya. Engkau yang bersyanda dada bakaya nama.
ku lewati semua. Perkenankanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenankanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, Haleluya, haleluya. ku lewati semua. Oh Tuhan, Perkenankanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari kita sembah Tuhan, haleluya. Shandana Maya Sio, Hiana Maya Shandana. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat haleluya, haleluya, haleluya.
Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Shandadadadaba. Bapak, aku percaya kuasa-Mu terus bekerja di tempat ini Tuhan. Memulihkan hati yang terluka. Menyembuhkan setiap penyakit Tuhan. Membuka jalan untuk setiap orang yang mungkin merasa sudah tidak ada jalan. Membuka harapan yang baru. Kasih-Mu berlimpah untuk setiap kami Tuhan Yesus. Shandaraban. Makasih Bapak, Engkau baik. Makasih untuk semua kami percaya Roh-Mu terus bekerja. Di hari-hari besok kami tahu, oh Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap baik. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Yang merasa terberkati malam hari ini boleh saya lihat lambaian tangannya dulu. Haleluya. Boleh kasih tos ke kanan kirinya, katakan aku merasa diberkati loh hari ini. Puji nama Tuhan. Yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih buat Kak Marsha, Kak Sinta untuk pelayanannya 2 hari ini di GBI Gunung Padang Purbalingga. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Kemudian sebelum kita menutup ibadah kita malam hari ini, kembali saya mau undang Kak Marsha sama Kak Sinta untuk menyembahkan sebuah pujian. Semoga saudara gak bosan ya sama saya ya. Tapi kali ini saya gak sendiri, saya ajak istri saya. Puji Tuhan ya, hari ini aku diajak. Iya. Saudara, saya percaya kami masih terus banyak belajar. Tapi yang bisa menguatkan kami dalam perjalanan pelayanan kami adalah dekat dengan Tuhan. Amin. Diam di dalam hadirat Tuhan. Karena seringkali keadaan tidak memihak pada setiap kita. Tapi kita percaya bahwa hanya Tuhan yang memihak sama kita. Tuhan ada bersama dengan kita. So kita perlu terus dekat dengan Tuhan. Sebabnya kami sempat buat album judulnya Dekat Bapa. Karena kami percaya bahwa hidup kami itu gak bisa tanpa Tuhan. Kita harus dekat dengan Bapa di surga. Kita semua perlu terus bersandar dan terus berharap hanya kepada satu pribadi. Amin. Yaitu kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus namanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini bisa dipercaya untuk melayani bersama dengan suami saya yang tadi sudah membawakan firman. Saya percaya firman itu gak sia-sia. Amin. Amin. Dan kita percaya bahwa tadi setelah kita mendoakan satu sama lain, itu membuat kita semakin dekat dengan Bapa dan semakin dekat dengan orang-orang yang kita kasihi. Amin. Amin. Kalau sudah tahu lagunya, Ya. kita nyanyi sama-sama ya. Haleluya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku
temukan kasih-Nya. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan Ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia, dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera, dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. ku rasa bahagia, Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia, dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera, dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. dalam hadirat-Nya Ku temukan, dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Kami berdoa, Bapak Ibu Saudara terus menikmati kasih Tuhan di dalam Amin. hidup kita. God Bless bless you, you. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama bagi berdiri, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah KKR kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, oleh kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan, kami boleh menikmati kasih-Mu selama 2 malam hari ini dalam ibadah KKR Tuhan. Kami percaya lewat ibadah-ibadah yang telah kami lakukan, bila itu semuanya boleh mendatangkan perkara-perkara yang dahsyat bagi kami, membuat kami untuk tetap terus setia di dalam mengasihi Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu panjang, kasih-Mu yang begitu tinggi dan begitu dalam yang Kau sudah berikan buat kami umat-Mu. Biarlah Tuhan Yesus ketika kami menyadari hal itu, membuat kami untuk tetap terus bangkit dan tambah mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu, Tuhan Pastor, Tuhan Marsha Manoboya beserta istri yang sudah melayani kami 2 malam hari ini. Kami percaya pelayan mereka menjadi berkat bagi kami semuanya. Yes, Tuhan, Dan terima setiap kasih. kami hadir malam hari ini, kami percaya tidak seorang pun yang kelewati. Semuanya boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga ketika kami pulang ada sukacita Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, bahkan kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan bagi kami semuanya. Setiap hamba-hamba yang sudah ambil bagian dan pelayanan selama 2 malam hari ini KKR Tuhan, Engkau terus melengkapi, supaya Engkau terus memampukan mereka, sehingga ketika terus diberikan kepercayaan untuk melakukan, mengerjakan setiap pelayan yang ada, mereka boleh melayani dan pelayan mereka menjadi berkat bagi setiap orang. Dan sebentar kami akan kembali pulang
pulang. Seperti Tuhan menuntun ketika kami berangkat menuju tempat ini. Kiranya ketika kami pulang, tuntunan Tuhan yang sama yang Tuhan nyatakan bagi kami semuanya, sehingga setiap kami boleh kembali pulang tiba di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Dan berkat Tuhan yang telah kami alami malam hari ini, kami boleh bagikan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Terpuji-pujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami malam hari ini. Haleluya. Mari saudaraku dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tangan kita. Kita akan pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir malam hari ini. Dia juga yang senantiasa memberikan perlindungan bagi kita. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Dia juga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah serta kasih-Nya yang telah Dia nyatakan bagi kita di dalam pengorbanan anaknya yang tunggal itu, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya indah dan manis di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan haleluya.